Ayo ke rumah. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua. Karena ini masih pagi, berarti anak-anak masih pada semangat ya. Udah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Sebelum mulai kegiatan hari ini, ketua kelasnya siapa? Eko, Bu. Ya, Pak Eko, silakan sebelum mulai kegiatan, pimpin doanya dulu ya. Baik, Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Eko. Ibu absen dulu ya. Eko, Hadir. Niken, Hadir. April, Hadir, Bu. Anggeria, Hadir, Bu. Tri Ananda, Hadir, Bu. Nur Sofia. Hadir, Bu. Oke, bentar ya Ibu share screen dulu. Udah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Sekarang udah? Udah, Bu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Kita akan melanjutkan hari ini belajar mengenai gangguan sistem pernafasan. Nah, tujuan pembelajarannya, siswa mampu menyebutkan macam-macam gangguan sistem pernafasan dengan tepat, terus menyebutkan gejala-gejala gangguan sistem pernafasan dengan benar, dan menjelaskan upaya-upaya dalam menjaga sistem pernafasan dengan jelas. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Minggu lalu kita belajar mengenai organ-organ pernafasan, Bu. Ya, betul sekali. Apa aja organ-organ itu? Hidung, faring, laring, tenggorokan, paru-paru, bronkus, bronkulius, Bu. Ya, betul. Berarti masih ingat ya minggu lalu. Sekarang Ibu tanya, pernahkah anak-anak jalan-jalan di pagi hari? Pernah, Bu. Kemudian, pernah nggak kalian berada di sekitar orang yang sedang merokok atau duduk berdekatan di orang yang sedang merokok? Pernah, Bu. Biasanya di tempat umum. Nah, dari dua kondisi tersebut, apakah kalian merasakan ada perbedaan? Ada, Bu. Kalau pagi udaranya masih segar, tapi kalau dekat orang yang merokok rasanya sulit bernafas, tidak nyaman. Ya, betul ya. Sekarang Ibu tanya, berdasarkan pengalaman anak-anak atau mungkin dari baca di internet atau dari kejadian di sekitar rumahnya, kira-kira apa dampak yang ditimbulkan dari kegiatan merokok? Merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru, Bu. Ya, betul. Biasanya itu ya yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Selain itu, saat ini kita itu
tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, itu karena apa? Wabah Covid COVID. COVID. 19. Bu. Ya, nah penyakit COVID-19 itu menyerang organ apa? Menyerang organ paru-paru, Bu, biasanya menyebabkan kematian. Ya, betul sekali. Nah, itu masih banyak lagi gangguan-gangguan dan kelainan-kelainan yang menyerang organ sistem pernafasan. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut mengenai penyakit-penyakit tersebut dan bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi penyakit tersebut. Sekarang kita mulai pelajaran ya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Setelah melihat gambar ini, kira-kira apa yang kalian pikirkan? Apa yang terpikirkan di benak kalian? Ini gambar apa ini? Gangguan-gangguan pada sistem pernapasan, Bu. Ya, nah ketika melihat gambar tersebut, kira-kira apa yang terpikirkan oleh anak-anak? Itu kan ada gambar penyakit pada sistem pernapasan. Kira-kira gejalanya apa ya, Bu, sampai terjadinya penyakit seperti itu? Ya, nah, ketika melihat gambar tersebut, gambar mengenai gangguan-gangguan pada sistem pernafasan, ada yang terpikirkan kira-kira apa ya gejalanya? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Mas Eko, coba kita diskusikan ya. Nah, coba kalian sebutkan gangguan-gangguan sistem pernafasan yang kalian temui di lingkungan sekitar dan coba pikirkan kira-kira apa ya gejalanya gitu. Nanti Ibu bantu untuk mengetikkan dari sini. Coba sebutkan. Penyakit asma, Bu. Gejalanya batuk-batuk saat bernapas bunyi. Asma, gejalanya Batuk-batuk saat bernapas batuk, bunyi. batuk saat bernafas bunyi. Selanjutnya, kira-kira penyakit apa lagi? Pneumonia, Bu. Ya, pneumonia. Apa gejalanya? Sakit pada bagian dada, sulit bernafas. Sulit bernafas. Ada lagi? Influenza, Bu. Influenza. Kira-kira apa gejalanya? Demam, pilek, Demam. dan bersin-bersin. Ada lagi? Kanker paru-paru, Bu. Kanker paru-paru. Kira-kira apa gejalanya? Batuk berdarah dan sakit pada bagian dada. Pada bagian dada. Sudah? Apakah ada yang berbeda pendapat? Tidak, Bu. Oke, baik. Nah, coba kita cek hasil diskusi kalian ini ya. Ibu sampaikan materinya dulu sedikit. Bentar.
Infeksi saluran pernafasan akut atau biasa disebut dengan ISPA. ISPA itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, maupun jamur yang terjadi pada sistem pernafasan bagian atas dan bagian bawah. Nah, sistem pernafasan bagian atas itu organnya terdiri dari hidung, sinus, faring, dan laring. Sedangkan ISPA yang menyerang pada sistem pernafasan bagian atas itu seperti influenza, tonsilitis, faringitis, sinusitis, laringitis, dan rinitis. Kemudian pada sistem pernafasan bagian bawah, organ pernafasannya itu terdiri dari trakea, bronkus, dan alveolus. Untuk ISPA yang menyerang pada sistem pernafasan bagian bawah, itu ada pneumonia, TBC, asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Nah, macam-macam gangguan pernafasan. Yang pertama ada influenza. Bentar. Yang pertama ada influenza. Influenza itu disebabkan oleh virus influenza. Gejala umumnya seperti demam tinggi, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, dan rongga hidung yang gatal. Nah, virus influenza ini keluar dari tubuh saat batuk dan bersin dan tersebar melalui udara. Nah, karena tersebar melalui udara, jadi virusnya ini bisa menular melalui mulut. Nah, upaya supaya tidak tertular penyakit influenza ini dengan menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum makan. Selanjutnya adalah penyakit pneumonia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Gejala umumnya seperti demam, batuk berdahak, sulit bernafas, dan sakit di bagian dada. Pada penderita pneumonia, paru-parunya itu penuh dengan cairan yang kental. Nah, virusnya itu keluar dari tubuh saat batuk dan bersin dan tersebar melalui udara. Karena tersebar melalui udara, jadi bisa menular melalui mulut. Upaya yang dilakukan supaya tidak tertular oleh penyakit pneumonia ini dengan menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga ada penyakit asma. Asma ini disebabkan oleh alergen yang masuk dalam tubuh seperti asap rokok, debu, dan bulu hewan peliharaan. Gejala umumnya seperti batuk, nafasnya berbunyi, nafasnya pendek, dan sesak nafas. Nah, alergen yang masuk dalam tubuh itu akan memicu tubuh untuk memproduksi senyawa kimia prostaglandin dan histamin. Nah, senyawa kimia prostaglandin dan histamin ini yang memicu penyempitan saluran pernafasan atau biasa disebut dengan asma. Yang keempat ada penyakit kanker paru-paru. Ini disebabkan oleh pertumbuhan sel yang tidak terkendali di jaringan organ paru-paru. Nah, aktivitas perokok itu dapat menjadi salah satu penyebab kanker paru-paru. Gejala umumnya itu seperti batuk berdarah, nafas pendek, sakit bagian dada, dan tubuh menjadi kurus. Yang kelima ada penyakit tonsilitis atau radang amandel. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus dan bakteri seperti adenovirus, rhinovirus, dan bakteri Streptococcus. Gejala umumnya seperti sakit tenggorokan, demam, sakit bagian leher atau di sekitar telinga. Nah, apabila daya tahan tubuhnya lemah, maka virus dan bakteri ini akan menyerang tonsil atau amandel dan menyebabkan tonsilitis atau radang amandel.
Nah, itu tadi materi dari Ibu. Setelah melihat penjelasan dari Ibu, coba kita lihat lagi diskusi kalian yang tadi. Nah, ini. Bentar. Nah, ini. Hasil diskusinya sudah betul ya, nama-nama penyakitnya. Mungkin kurang lengkap di bagian gejala-gejalanya, masih kurang lengkap. Mungkin bisa dilengkapi lagi sesuai penjelasan dari Ibu tadi ya. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Saya kan pernah baca berita tuh, Bu. Katanya perokok pasif lebih beresiko dibandingkan perokok aktif. Nah, itu dikarenakan apa ya, Bu? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Sebelum Ibu menjawab, ada yang mau mencoba untuk menjawab dulu? Kira-kira kenapa ya perokok pasif itu lebih berisiko dibandingkan perokok aktif? Saya mencoba menjawab, Bu. Ya, Itu mungkin bisa disebabkan karena asapnya. asapnya kenapa? Asapnya beracun, Bu. Kira-kira kenapa bisa beracun? Karena tembakau yang terbakar pada rokok tersebut tidak terbakar sempurna, Bu. Ya, betul. Bentar. PPT-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Ya betul ya. Kenapa perokok pasif itu lebih berisiko dibandingkan perokok aktif? Karena asap rokok yang mengepul di bagian ujung yang tidak dihisap itu mengandung lebih banyak racun karena pembentukan tembakau yang tidak sempurna. Nah, orang-orang itu langsung perokok pasif atau orang-orang di sekitarnya itu langsung menghirup asap tersebut. Jadi di dalam tubuh perokok pasif itu lebih banyak menumpuk racun-racun dari rokok itu. Sedangkan perokok aktif, racunnya itu tersaring oleh bagian ujung rokok yang dihisap. Seperti itu. Jadi racunnya itu malah masuk ke tubuh perokok pasif. Oke. Setelah mempelajari materi hari ini, kita menyadari bahwa makhluk hidup itu tidak akan bertahan tanpa bernafas. Nah, tubuh kita tidak akan berfungsi dengan baik tanpa adanya gas oksigen karena sel-sel dalam tubuh itu membutuhkan oksigen untuk bekerja atau beraktivitas. Nah, kalau tubuh kita kekurangan oksigen, maka organ-organ dalam tubuh itu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berakibat muncul berbagai penyakit seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, setelah menyadari hal tersebut, kira-kira apa aja upaya untuk menjaga kesehatan organ tubuh kita, terutama sistem pernafasan? Coba sebutkan. Kira-kira apa ya upayanya? Memakai masker, Bu, ketika sakit supaya virusnya tidak menyebar, Bu. Ya, betul. Ada lagi? Rajin berolahraga supaya organ tubuhnya sehat. Ya, Tidak merokok. ya, ada lagi? Tidak membakar sampah, Bu. Betul.
Ada lagi? Menanam di sekitar rumah supaya mendapat kualitas udara yang baik, Bu. Ya, betul sekali. Nah, itu tadi materi yang kita pelajari hari ini. Nanti di rumah dipelajari ulang ya. Dan persiapkan untuk ulangan minggu depan. Nah, untuk tugasnya, kalian berkelompok membuat poster mengenai upaya-upaya untuk menjaga organ sistem pernafasan. Ibu rasa cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.